Kadang hidup membawamu ke tempat yang sepi, sangat sepi, sunyi senyap, hingga menguji batas ketahanan batinmu. Di tengah kesunyian yang mencekal itu, kamu bertanya dalam hati, dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Mengapa aku harus menjalani semua ini sendirian?" Kamu mencari-cari di sekeliling, berharap menemukan satu wajah familiar, satu sapaan hangat, namun yang kamu temukan hanyalah kekosongan dan gema dari pertanyaanmu sendiri. Tidak ada teman yang bisa dihubungi, tidak ada lingkaran pertemanan yang menawarkan pelukan, tidak ada keluarga yang sepenuhnya mengerti kedalaman luka dan kelelahan jiwamu. Kamu mendapati dirimu tanpa bahu tempat bersandar, tanpa telinga tempat mencurahkan segala keluh kesah yang selama ini kamu pendam. Realitasmu saat itu menyempit menjadi hanya dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenyataan yang pada awalnya terasa menakutkan, namun seiring waktu akan kamu sadari sebagai sebuah anugerah tersembunyi. Ada masa ketika dunia terasa menjauh, seolah-olah semua orang sepakat untuk mengambil langkah mundur darimu. Satu persatu orang pergi, dan kepergian mereka bukan karena kamu adalah pribadi yang buruk, bukan karena kamu tidak layak ditemani, dan bukan pula karena kamu gagal dalam menjalin hubungan. Kepergian itu yang terasa begitu menyakitkan, seringkali adalah campur tangan Allah yang lembut namun tegas. Terkadang Allah hanya ingin kamu belajar bagaimana caranya berdiri tegak dengan kakimu sendiri. Ini bukan bertujuan untuk menghukum atau menyalahkanmu, melainkan untuk menguatkanmu, untuk menanamkan akar ketahanan jiwa yang tidak mudah tercabut oleh badai kehidupan. Kesepian yang kamu rasakan saat ini bukanlah hukuman atas kesalahan di masa lalu. Justru sebaliknya, kesepian adalah ruang sunyi yang esensial, tempat jiwamu ditempa dan dimurnikan, seperti emas yang dilebur dalam api untuk mencapai kemurnian tertinggi. Di tempat yang sunyi dan sepi itulah, kamu diberikan kesempatan tak ternilai untuk menata kembali serpihan hatimu yang hancur. Di sanalah kamu belajar membangun benteng keteguhan batin yang tidak bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Di momen-momen intim dengan kesendirian, kamu akan menyadari satu kebenaran yang pahit namun membebaskan, bahwa ketergantungan yang berlebihan kepada manusia hanya akan membuatmu rapuh, dan bahwa berharap kepada makhluk seringkali berakhir dengan kepedihan dan kekecewaan yang mendalam. Kekuatan sejati yang sesungguhnya abadi baru akan lahir dan tumbuh subur ketika kamu dengan sengaja menutup pintu rapat-rapat kepada manusia dan membuka pintu hatimu lebar-lebar hanya kepada Allah, Sang Pemilik jiwa. Mungkin kamu pernah menangis sendirian di malam yang gelap, tanpa ada mata yang melihat air matamu jatuh. Kamu mungkin pernah jatuh terpuruk tanpa ada seorang pun yang menyaksikan kejatuhanmu. Kamu pernah merasa seolah-olah tidak ada satupun jiwa di dunia ini yang benar-benar peduli dengan apa yang kamu rasakan. Dan perasaan diabaikan itu sungguh menyakitkan, menusuk hingga ke tulang. Namun, justru pada saat-saat paling gelap dan menyakitkan seperti itulah, Allah sedang merancang sebuah mahakarya dalam dirimu. Sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin bisa diberikan oleh keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Sesuatu yang tidak akan pernah muncul dan berkembang ketika kamu selalu berada dalam zona nyaman dan ditemani banyak orang. Itulah yang disebut dengan ketangguhan jiwa. Sebuah karunia yang hanya bisa diukir dalam keheningan dan kesulitan. Oleh karena itu, kamu harus kuat. Dan kuat bukan berarti kamu tidak boleh merasa sakit, bukan berarti kamu harus mematikan semua emosi dan perasaanmu. Kuat berarti kamu tetap memilih untuk berjalan maju, tetap melangkah, meskipun hatimu robek dan berdarah karena luka-luka masa lalu. Kuat berarti kamu tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaanmu, meskipun kekecewaan datang berulang kali, mengetuk dan menguji keimananmu. Kuat berarti kamu tetap memilih bersujud dan menunaikan ibadahmu, meskipun beban hidup terasa begitu memberatkan dan membuat lututmu gemetar. Kuat berarti kamu tetap bangkit setelah jatuh, meskipun tidak ada satupun tangan manusia yang terulur untuk membantumu berdiri. Ingatlah, ketika tidak ada seorang pun yang tampak menjagamu, sesungguhnya Allah sedang menjagamu dengan penjagaan yang sempurna. Ketika tidak ada satupun telinga yang mau mendengarkan keluh kesahmu, Allah mendengarmu, bahkan sebelum kata-kata itu terucap dari lisanmu. Ketika tidak ada satupun petunjuk atau tuntunan dari manusia, Allah yang akan menuntunmu melalui jalan-jalan yang tidak kamu sangka. Kesendirianmu saat ini bukanlah tanda bahwa kamu tidak dicintai atau diabaikan oleh Tuhanmu. Sebaliknya, kesendirianmu adalah bukti nyata.
Sebuah isyarat halus bahwa Allah ingin mendekat, sangat dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kamu kenal dan andalkan. Di jalan yang sepi dan sunyi itulah seorang hamba ditempa, dibentuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi jiwa yang dewasa, menjadi hati yang tidak mudah goyah oleh pujian atau celahan manusia. Kamu dibentuk menjadi pribadi yang hanya menundukkan kening kepada Allah. Kamu mungkin berdiri tegak sendirian di mata dunia, tetapi sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri karena ada Allah di setiap langkahmu. Saat kamu mulai menonton video ini, kamu sedang berada dalam sebuah perjalanan introspeksi yang mendalam, sebuah perjalanan yang Allah rancang untuk kebaikanmu. Ini adalah pesan yang ingin kami sampaikan dari channel kami, HRS Pandangan Hidup. Kami mengajakmu untuk terus bersama kami dalam setiap konten yang menguatkan jiwa. Oleh karena itu, segera subscribe channel HRS Pandangan Hidup dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini tentang pengalaman kesendirian yang paling menguatkan bagimu. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai tempat berbagi kekuatan dan keteguhan iman. Allah menarikmu dari keramaian karena ada fase dalam hidup ketika Dia membawamu menjauh dari banyak hal yang selama ini kamu anggap sebagai sandaran. Dia menjauhkanmu dari teman-teman yang mungkin hanya bersamamu di saat senang, menjauhkanmu dari keramaian yang mematikan hati, dan menjauhkanmu dari zona kenyamanan yang dulu membuatmu merasa aman secara semu. Pada awalnya semua perubahan mendadak ini terasa aneh, sangat mengganggu. Kamu merasa ada bagian dari dirimu yang hilang, ada ruang kosong yang tiba-tiba menganga di dalam hati, ada kehampaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu terus bertanya-tanya dengan rasa bingung dan sakit, mengapa semuanya pergi? Mengapa aku harus menghadapi kenyataan pahit ini sendirian? Namun perlahan-lahan jika kamu mau melihat lebih dalam dengan mata hati, kamu akan mulai menyadari sebuah kebenaran agung. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari manusia tanpa alasan yang jelas. Allah sedang melakukan dua hal fundamental. Pertama, Dia sedang mendekatkanmu pada dirimu sendiri yang selama ini hilang dalam hiruk-pikuk. Dan yang paling utama, Dia sedang mendekatkanmu kepadanya. Allah Maha tahu bahwa ada bagian dari dirimu yang terlalu bergantung pada makhluk ciptaannya, terlalu banyak menaruh harapan yang tak terhingga pada manusia, dan terlalu mudah menggantungkan rasa bahagia pada kehadiran seseorang. Ketergantungan seperti itu, seindah apapun kelihatannya, sungguh membuatmu rapuh, sangat rapuh seperti kaca yang tipis. Hanya dibutuhkan satu kekecewaan kecil, satu kata yang menyakitkan, atau satu pengkhianatan kecil untuk meruntuhkan seluruh bangunan harapanmu dan menghancurkan hatimu berkeping-keping. Karena itu Allah dengan cintanya yang tak terhingga menyiapkan ruang sunyi, ruang sepi yang pada awalnya terasa menakutkan dan asing. Tetapi di sanalah letak madrasah atau sekolah pembentukan jiwa. Di sanalah ketahanan mental dan spiritualmu dibentuk. Di sanalah kau belajar berdiri tanpa perlu bersandar kepada tiang buatan manusia. Dan yang terpenting, di sanalah kau belajar bahwa satu-satunya pegangan yang tidak akan pernah goyah, yang tidak akan pernah gugur adalah Allah semata. Kesendirianmu seringkali bukanlah pertanda bahwa kamu dijauhi atau tidak disukai. Kesendirian adalah tanda agung bahwa Allah ingin mengajarimu sebuah pelajaran besar. Sesuatu yang tidak akan mungkin kamu pelajari jika hidupmu selalu ramai, yaitu seni menguatkan diri dari dalam. Seni mencapai istiqomah tanpa perlu support sistem yang fana. Di saat tidak ada seorang pun yang memuji usahamu, kamu belajar memuji Allah dengan sepenuh hati. Di saat tidak ada seorang pun yang datang untuk menenangkan badai di jiwamu, kamu belajar menenangkan dirimu sendiri dengan zikir dan mengingatnya. Di saat tidak ada satupun telinga yang mendengar suaramu, kamu belajar menuangkan segala yang ada dalam hatimu pada doa yang tulus. Di saat tidak ada pundak manusia untuk bersandar, kamu belajar bersujud lebih lama, merasakan kedekatan yang tak terbandingkan. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari banyaknya orang yang mengelilingimu. Kekuatan datang ketika hatimu telah dipenuhi dan dicukupi oleh Allah. Karena hati yang penuh dengan Allah adalah hati yang tidak akan pernah takut kesepian, tidak takut ditinggalkan, dan tidak takut berjalan sendiri. Kadang Allah mengosongkan sekelilingmu hanya agar kamu bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar ada dan siapa yang hanya datang dan pergi. Kadang Allah menutup banyak pintu kesempatan dan hubungan hanya agar kamu fokus mengetuk satu pintunya. Kadang Allah membuatmu merasa tidak punya siapa-siapa, agar kamu sadar bahwa memiliki Dia sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seluruh dunia. Di fase kesunyian ini, kamu diajak untuk belajar menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu ramai. Belajar memahami bahwa tidak semua orang yang kamu cintai akan tinggal bersamamu selamanya. Belajar bahwa kehilangan bukanlah selalu musibah yang harus diratapi. Kadang itu adalah proses pembentukan karakter yang harus kamu syukuri.
Dan ketika kamu mulai bisa berdamai dengan sepi, justru di saat itulah Allah mulai menguatkanmu, perlahan tapi pasti. Hingga satu hari nanti, kamu akan mampu mengucapkan dengan penuh keyakinan, aku kuat bukan karena ada manusia yang menopangmu, aku kuat karena ada Allah yang tidak pernah meninggalkanku. Ini adalah inti dari paragraf ini, sebuah pengantar yang mengajak kita menelaah kesendirian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari penguatan diri. Kita akan terus mendalami kemah ini karena di dalamnya terdapat rahasia sakinah yang sejati, ketenangan yang abadi. Ingatlah, proses ini adalah anugerah. Terus menonton hingga selesai. Proses ini adalah perjalanan menuju kedewasaan spiritual yang tidak ternilai harganya. Sebuah proses yang setiap muslim harus lalui untuk mencapai derajat mutmainnah. Ada waktu dalam kehidupanmu ketika dunia terasa menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah kamu sedang berada di tengah badai magnetik yang menolak kehadiranmu. Orang-orang yang dulu kamu anggap dekat, yang kamu yakini sebagai pelabuhan terakhir, tiba-tiba menjadi dingin, berjarak, dan terasa asing. Teman-teman lama yang dulu selalu sedia mendengar setiap detil ceritamu, kini disibukkan oleh urusan dan kesibukan hidup mereka sendiri, membuatmu merasa seolah-olah kamu telah menjadi prioritas terakhir, atau bahkan terhapus dari daftar mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang yang paling nyaman, tiba-tiba tak lagi mampu memahami isi hatimu. Seolah-olah ada dinding tebal yang memisahkan perasaanmu dengan empati mereka. Dan di tengah semua perubahan yang drastis dan membingungkan ini, kamu berdiri, terombang-ambing antara rasa marah yang membuncah karena ditinggalkan dan rasa sedih yang mendalam karena kesepian yang tak terhindarkan. Pada masa-masa yang sulit dan penuh ujian ini, kamu akan berasa seolah-olah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar memikirkanmu, apalagi mengkhawatirkan kondisimu. Kamu merasa tak dianggap, kehadiranmu seolah tak berarti, dan yang paling menyakitkan, kamu merasa tidak dibutuhkan oleh siapapun. Kamu sendirian dalam sebuah keramaian yang terasa hampa. Dikelilingi oleh banyak orang, namun jiwamu terasa kosong. Inilah titik terendah yang dialami banyak hamba Allah. Namun disinilah kamu harus menyadari sebuah paradoks spiritual yang indah. Dunia memang bisa menjauh, manusia memang bisa pergi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dan tidak akan pernah menjauh darimu. Justru sebaliknya, ketika dunia menarik diri, Allah mendekatimu, lebih dekat dari sebelumnya, lebih dekat dari urat nadimu sendiri seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Allah mendekat bukan dengan suara gemuruh yang menakutkan, melainkan dengan bisikan lembut yang hanya dapat didengar dan dipahami oleh jiwa yang sedang berada dalam kesunyian yang mendalam. Kebisingan dunia seringkali menghalangi kita untuk mendengar bisikan kasih sayangnya. Kesunyian adalah filter yang menghilangkan noise dunia, memungkinkan kita menangkap sinyal cintanya. Kadang Allah tidak berbicara kepada kita melalui manusia yang kita harapkan. Kadang Allah berbicara melalui keadaan, melalui peristiwa-peristiwa kecil yang pada awalnya kamu anggap sebagai kebetulan biasa. Atau bahkan melalui hati yang tiba-tiba merasa tenang dan damai, padahal tidak ada penyebab logis yang mendasarinya. Ketenangan yang datang tiba-tiba di tengah badai. Allah berbicara melalui doa yang tiba-tiba mengalir jernih dan tulus dari bibirmu. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun kata-katamu. Dia berbicara melalui air mata yang entah mengapa, setelah ditumpahkan, membuat dadamu terasa lapang dan lega. Saat dunia menjauh, Allah sedang memberimu sebuah ruang untuk jiwa yang lelah dan sesak agar bisa bernafas kembali. Ruang untuk hati yang penuh luka agar bisa kembali sembuh dan pulih tanpa perlu dihakimi oleh manusia. Ruang untukmu menata kembali hidupmu yang selama ini mungkin terlalu berat menanggung banyak ekspektasi dan tuntutan dari orang lain. Ketika tidak ada seorang pun yang memelukmu, Allah memelukmu dengan sakinah, dengan ketenangan batin yang abadi. Ketika tidak ada yang memvalidasi perasaanmu atau mengakui rasa sakitmu, Allah meneguhkanmu dan menguatkanmu melalui ayat-ayat sucinya yang menenangkan, mengingatkanmu bahwa Dia tidak pernah membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Ketika tidak ada seorang pun yang bertanya kepadamu, apakah kamu baik-baik saja? Allah sudah mengetahui segalanya tentang dirimu, tanpa perlu kamu berkata-kata sedikit pun.
Di dunia ini, ada orang yang dikelilingi oleh banyak manusia, namun jiwanya hancur, rapuh, dan kosong di dalamnya. Ada yang terlihat sangat bahagia di media sosial, namun hatinya sebenarnya rapuh dan ringkih, mudah goyah karena sandaran mereka adalah manusia yang fana. Kesendirianmu yang kamu rasa begitu menyakitkan sesungguhnya bukanlah kehinaan atau kutukan. Kesendirianmu adalah sebuah bentuk penjagaan yang paling indah dari Allah. Allah tidak ingin hatimu kembali disakiti oleh manusia yang salah, manusia yang hanya datang untuk menguji keimananmu. Allah tidak ingin jiwamu ditopang oleh orang-orang yang pada akhirnya akan pergi dan meninggalkanmu dalam kekecewaan. Allah menahanmu dari banyak hal, menahanmu dari hubungan yang salah, menahanmu dari keramaian yang melalaikan, semata-mata agar kamu tidak terluka lagi dan lagi. Di fase sunyi inilah kamu akan belajar satu pelajaran yang sangat besar dan esensial, sebuah kunci untuk hidup yang kokoh. Kamu tidak membutuhkan banyak orang untuk menjadi kuat, kamu hanya membutuhkan satu hubungan yang kokoh yang tak terputus, yaitu hubunganmu dengan Allah. Ketika seluruh dunia tidak memanggil namamu, Allah memanggilmu dalam sujud, dalam tahajud, dalam setiap ibadah yang kamu lakukan. Ketika tidak ada yang mampu memahami apa yang ada di dalam pikiranmu, Allah memahamimu lebih dari apa yang kamu pahami tentang dirimu sendiri. Ketika tidak ada tangan manusia yang menggenggammu, Allah menggenggam hatimu, menjaga agar hatimu tidak runtuh dan hancur berantakan. Kesepian yang kamu rasakan bukanlah bukti bahwa hidupmu hamba. Kesepianmu adalah sebuah undangan langsung dari Allah untuk mendekat, untuk menyandarkan segala urusanmu hanya kepadanya, untuk berbicara dengannya lebih dalam dan lebih intens, untuk menemukan kedamaian sejati, sakinah yang tidak akan pernah kamu temukan pada manusia. Dan ketika kamu mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat, selalu ada, selalu mendengarkan, kamu akan menyadari satu hal yang luar biasa dan mengubah seluruh perspektif hidupmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tidak satu detik pun, tidak satu hembusan napas pun yang kamu lewati tanpa pengawasan dan penjagaannya. Kesendirianmu adalah sebuah momen transformatif yang akan membentukmu menjadi pribadi yang utuh, yang mandiri secara spiritual. Ini adalah proses pendewasaan yang diajarkan langsung oleh Sang Pencipta. Kita harus memahami bahwa setiap orang yang pergi dari hidup kita membawa serta pelajaran yang harus kita petik. Mereka adalah utusan yang mengajarkan kita tentang ketidakabadian hubungan duniawi. Pelajaran terpenting adalah menggantikan sandaran manusia dengan sandaran ilahi. Ketika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, itu adalah saat terbaik untuk menyadari bahwa Allah adalah Al-Wali, Sang Pelindung, dan Al-Wakil yang Maha Memelihara, satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Ini adalah waktu untuk meningkatkan kualitas ibadahmu, untuk menjadikan doa sebagai nafas dan zikir sebagai makanan spiritual. Banyak orang mengisi kesepian mereka dengan hal-hal yang fana, seperti hiburan tanpa batas atau pencarian validasi di media sosial. Tetapi orang yang kuat memilih mengisi kesepian mereka dengan Rabbul Alamin. Mereka menggunakan momen ini untuk membangun istana batin yang kokoh, di mana penghuninya hanyalah Allah. Ketika kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi takut akan kesendirian, karena kamu tahu di dalamnya ada janji kedekatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kesunyian adalah ruang di mana Al-Quddus menyucikan hatimu dari segala bentuk syirik kecil, yaitu terlalu bergantung pada makhluk. Allah ingin kamu menjadi hamba yang kamil, yang sempurna dalam kebergantungan hanya kepadanya. Pikirkanlah, jika kamu selalu dikelilingi keramaian, kapan kamu memiliki waktu tenang untuk mengoreksi diri, untuk membaca Al-Quran dengan penghayatan, atau untuk merasakan manisnya munajat? Kesunyian adalah waktu yang Allah berikan secara eksklusif agar kamu bisa fokus pada hubungan terpenting dalam hidupmu, hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi, saat dunia terasa menjauh, tersenyumlah. Itu adalah panggilan cinta dari Allah yang ingin mendekat. Terimalah undangannya dengan hati terbuka. Teruslah menonton video ini untuk menemukan langkah-langkah praktis dalam menguatkan diri tanpa bergantung pada siapapun. Sebuah keterampilan yang akan menjadikanmu tak terganggukan. Kesadaran akan kehadiran Allah adalah sumber kekuatan abadi. Ada masa yang mutlak dan harus datang, di mana kamu harus belajar untuk berdiri tegak dengan kedua kakimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi sombong atau menolak uluran bantuan dari orang lain. Ini adalah tentang menerima pelajaran hidup yang paling hakiki.
bahwa tidak semua orang akan selalu ada di sisimu. Dan yang lebih penting, ini adalah sebuah kebenaran yang harus kamu terima dengan lapang dada, karena memang begitulah sunatullah bekerja. Menguatkan diri sendiri bukanlah berarti menjadi pribadi yang dingin, acuh tak acuh, atau menutup hati terhadap setiap kemungkinan hubungan baik dengan sesama manusia. Menguatkan diri berarti kamu menyadari secara penuh bahwa roda kehidupanmu tidak boleh berhenti berputar, dan kebahagiaanmu tidak boleh runtuh hanya karena seseorang memilih untuk pergi atau karena sebuah hubungan harus berakhir. Menguatkan diri berarti kamu tetap melanjutkan langkahmu, tetap berjalan meskipun beban dunia terasa begitu berat menghimpit bahumu dan membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan yang tak berujung. Dalam fase yang disebut uzlah, pengasingan spiritual ini, kamu mulai mendapatkan kesempatan emas untuk mengenali dirimu yang sejati. Siapakah dirimu tanpa validasi dan pujian dari orang lain? Siapakah dirimu ketika kamu sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun yang kamu kenal? Siapakah dirimu ketika semua topeng sosial yang selama ini kamu kenakan dilepas satu persatu dan hanya tersisa dirimu yang polos dan jujur? Di titik inilah, kesendirian memaksamu untuk menjadi jujur kepada diri sendiri tentang apa yang sesungguhnya kamu inginkan dalam hidup, tentang ketakutan-ketakutan terbesarmu, dan tentang area-area dalam dirimu yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kadang, kamu akan sadar bahwa sebagian besar rasa sakit yang kamu rasakan bukanlah disebabkan oleh kesendirian itu sendiri, melainkan karena kamu terlalu banyak berharap dan menggantungkan segala sesuatu kepada manusia yang lemah. Kamu terlalu mengaitkan kebahagiaanmu pada kehadiran seseorang, dan kamu terlalu takut dengan risiko kehilangan. Padahal, sebuah kebenaran universal harus kamu terima. Semua yang kamu cintai di dunia ini, semua yang kamu sandari, bisa pergi dan runtuh kapan saja tanpa pemberitahuan. Ketika kamu mulai belajar menerima ketidakpastian abadi ini, kamu akan mulai menguat dari dalam. Seolah-olah ada baja yang ditempa di dalam jiwamu. Hatimu tidak lagi mudah hancur dan jiwamu tidak lagi mudah roboh. Karena kamu tahu, satu-satunya yang paling layak kamu jadikan sandaran yang tidak akan pernah runtuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya tempat bergantung yang abadi dan sempurna. Namun, menguapkan diri sendiri adalah sebuah proses yang membutuhkan latihan, waktu, dan kesabaran yang tak terhingga. Kekuatan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin kamu akan melewati malam-malam panjang sambil menangis. Mungkin kamu akan goyah dan meragukan diri sendiri. Mungkin kamu akan merasa lelah hingga ingin menyerah. Namun, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kembali bangkit, setiap usaha untuk merangkak maju meskipun terasa berat, adalah bagian fundamental dari proses penguatanmu. Mulailah dengan hal-hal yang paling sederhana. Bangunlah tidur sendiri, urus dirimu sendiri tanpa menunggu bantuan. Tata kembali harapanmu hanya kepada Allah. Jaga ibadahmu sendiri dan bangun rutinitas yang tidak bergantung pada kehadiran atau izin dari siapapun. Ketika pusat hidupmu tidak lagi bergantung pada orang lain, kamu menjadi ringkan, tidak mudah tergoncang oleh perubahan, dan tidak mudah kecewa oleh kepergian. Kekuatan sejati bukanlah ketika kamu tidak pernah jatuh atau gagal. Kekuatan sejati adalah ketika kamu jatuh berkali-kali, namun setiap kali jatuh, kamu tetap memilih untuk bangkit, tetap memilih untuk berjalan maju, dan yang paling penting, tetap memilih untuk berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saat kamu berhasil menguatkan dirimu tanpa mengharapkan bantuan atau support system dari siapapun, disitulah kamu menemukan kedewasaan sejati al-rusd. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan atau validasi atau pembuktian diri, afirmasi, dari orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah Allah dan sakinah ketenangan di dalam hatimu. Dan ketika kamu sudah mencapai titik kematangan spiritual ini, manusia bukan lagi kamu jadikan tempat bersandar utama. Mereka hanyalah bagian indah dari perjalanan hidup, teman sesama musafir. Istri atau suami adalah anugerah, keluarga adalah dukungan,
Tetapi kekuatan utama dan sandaran yang abadi harus selalu datang dari Allah. Itulah inti dari menguatkan diri. Belajar berdiri, belajar bertahan, belajar melangkah. Meskipun tidak ada seorang pun yang berjalan di sampingmu, kamu harus meyakini bahwa kamu tidak sendiri. Allah cukup menjadi penopang dan pelindung hidupmu. Ini adalah perjalanan untuk mencapai ghina nafs, kekayaan jiwa, sebuah keadaan di mana hatimu merasa cukup karena telah memiliki Allah. Kekuatan ini akan membuatmu menjadi pribadi yang independen spiritual, yang tidak lagi mudah dipermainkan oleh emosi yang dipicu oleh interaksi sosial. Belajar untuk tawakal sepenuhnya, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin adalah puncak dari penguatan diri. Kita seringkali menghabiskan energi kita untuk menjaga hubungan yang rapuh, padahal energi itu seharusnya kita gunakan untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kesendirian memberimu energi yang terpusat ini. Ia mengembalikannya kepadamu agar kamu bisa berinvestasi pada dirimu sendiri, pada jiwamu, dan pada akhiratmu. Jangan pernah menganggap kesendirian sebagai akhir dari segalanya. Anggaplah ia sebagai retret spiritual yang Allah anugerahkan kepadamu. Di sini, kamu adalah murid tunggal, dan Allah adalah guru terbaikmu. Pelajaran yang kamu dapatkan di sini, ketangguhan, kesabaran, dan ketaatan adalah bekal yang jauh lebih berharga daripada semua harta dan pertemanan dunia. Teruslah berjuang, teruslah melangkah, karena setiap air mata yang kamu tumpahkan dalam kesunyian adalah bukti bahwa Allah sedang membersihkan hatimu, menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar dan agung. Ingatlah kata-kata ini, barang siapa yang meniti jalan menuju Allah sendirian, sesungguhnya ia ditemani oleh Allah dan para malaikatnya. Kuatkan diri, karena Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersandar kepadanya. Jadikan proses ini sebagai bukti nyata bahwa kamu adalah hamba pilihan yang sedang ditempa. Ada titik puncak dalam proses kesendirian dan penguatan diri ini. Ketika kamu akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang sangat besar, sebuah hikmah yang mengubah seluruh cara pandangmu terhadap dunia. Bahwa manusia memang bisa mengecewakanmu, bahwa dunia memang bisa menjauh dan mengasingkanmu. Bahwa hubungan persaudaraan bisa berlalu begitu saja, tetapi Allah tidak pernah berbuat demikian, tidak sekalipun. Allah tidak membutuhkan alasan yang rumit untuk tetap bersamamu, Dia tidak membutuhkan syarat atau persyaratan tertentu untuk menjaga dan menopangmu. Bahkan ketika kamu merasa paling lemah dan tidak berdaya, Allah tetap bersamamu. Bahkan ketika kamu merasa tidak mampu untuk melangkah, Allah tetap memegang hatimu, memberimu kekuatan tak terbatas. Bahkan ketika kamu jatuh tersungkur dan merasa putus asa, Allah tetap menuntunmu untuk bangkit kembali. Dan yang paling menghangatkan jiwa, ketika kamu benar-benar sendirian di mata manusia, Allah menjadi temanmu yang paling setia, yang kehadirannya tidak pernah terpisahkan oleh waktu dan jarak. Dalam kesunyian yang panjang dan hening, kamu akhirnya menemukan kenyataan yang membebaskan ini. Kesendirianmu bukanlah tentang ketiadaan manusia di sekelilingmu. Kesendirianmu adalah ruang pertemuan eksklusif antara dirimu yang fana dan Tuhanmu yang abadi. Ini adalah ruang suci di mana tidak ada suara lain yang mengganggu, kecuali suara hatimu yang berbisik tulus. Aku membutuhkanmu ya Allah, hanya Engkau yang aku cari. Saat itu terjadi, kamu akan merasakan ketenangan aneh yang sulit diungkapkan dengan kata-kata manusia. Ketenangan yang datang tanpa alasan logis, ketenangan yang hadir tanpa perlu penjelasan ilmiah, ketenangan yang terasa damai meskipun masalah hidupmu masih menumpuk dan belum terselesaikan. Itu bukanlah ketenangan biasa. Itu adalah sakinah, kedamaian, yang datang langsung dari Allah ketika Dia sendiri yang berfirman dan menenangkan hatimu. Kamu mulai mengerti dengan pemahaman yang jernih mengapa Allah membiarkan beberapa orang yang kamu cintai pergi dari hidupmu. Mengapa doa-doamu agar seseorang tetap dipertahankan tidak dikabulkan. Mengapa hubungan-hubungan tertentu harus berakhir meskipun kamu sudah berusaha mati-matian mempertahankannya. Mengapa kamu harus melewati malam-malam panjang tanpa ditemani oleh siapapun. Semua itu diukur dari perspektif hikmah hanya demi satu tujuan mulia. Agar kamu tahu dan yakin bahwa Allah cukup bagimu. Agar kamu sadar bahwa ketenangan dan kedamaian sejati tidak datang dari manusia yang rentan, dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kehadiran siapapun.
agar kamu memahami bahwa kamu bisa hidup utuh tanpa kehadiran siapapun selama Allah tetap ada di sisimu, membimbing dan menjagamu. Allah adalah tempat bersandar yang kokoh, yang tidak akan pernah runtuh oleh badai apapun. Allah adalah tempat kembali yang tidak pernah menutup pintunya, bahkan ketika kamu datang dalam keadaan paling kotor dan penuh dosa. Allah adalah cahaya yang tidak pernah padam, yang selalu menerangi jalanmu meskipun kegelapan pekat menyelimuti hidupmu. Allah adalah penjaga hatimu yang paling setia ketika dunia mencoba untuk merusaknya. Allah adalah sumber kekuatanmu yang tak terbatas ketika seluruh manusia meninggalkan dan melemahkanmu. Jika kamu memiliki Allah, sesungguhnya kamu telah memiliki segala yang kamu butuhkan. Meskipun secara fisik kamu sendirian, meskipun tidak ada yang menghubungimu atau menanyakan kabarmu, meskipun tidak ada satupun manusia yang berdiri di sampingmu, kamu tetap kuat, kamu tetap utuh, kamu tetap bernilai. Karena nilai dirimu yang sejati tidak pernah ditentukan oleh jumlah manusia yang berada di sekitarmu. Nilai dirimu ditentukan oleh seberapa dekat dan erat hubungan hatimu dengan Allah. Mungkin hidupmu tidak mudah, mungkin perjalanan yang kamu lalui terasa berat, mungkin langkah kakimu sering gemetar karena ketakutan. Namun selama hatimu berpaut erat kepada Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar jatuh dan hancur. Sebab Allah tidak hanya menemanimu dalam setiap langkah. Allah menuntunmu, Allah menjaga jalanmu, dan Allah mengangkat kamu kembali ketika kamu tidak mampu berdiri sendiri. Di akhir perjalanan panjang yang penuh liku ini, kamu akan mampu mengucapkan satu kalimat sederhana namun agung, sebuah deklarasi keimanan yang mengubah hidup. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah penemuan terbesar yang hanya bisa dicapai melalui kesendirian yang diisi dengan tafakur dan zikir. Ini adalah esensi dari tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pengakuan bahwa la ilaha illallah tidak hanya ada di lisan, tetapi berakar kuat di dalam hati. Memiliki kesadaran ini mengubah kesepian menjadi kekuatan. Kamu menjadi layaknya benteng yang hanya memiliki satu gerbang masuk, dan gerbang itu dikunci hanya dengan kunci keimanan. Tidak ada kekecewaan dari manusia yang bisa menembus benteng itu, karena hatimu telah ditempati oleh Yang Maha Kuasa. Jadi gunakan kesendirian ini sebagai kesempatan untuk mengumpulkan bekal spiritual, untuk memperkuat akidah dan tauhidmu. Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber cinta, Allah adalah sumber kehidupan. Ketika kamu menggantungkan segala sesuatu kepadanya, semua yang lain menjadi bonus, bukan lagi kebutuhan pokok. Kamu bergerak dengan kebebasan yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu mencari validasi dari manusia. Kamu berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi untuk mencari ridho Allah. Kamu tetap berjuang bukan karena didukung, tetapi karena kamu tahu Allah mengawasimu. Kekuatanmu bukan terletak pada jumlah followersmu, tetapi pada kualitas sujudmu. Teruslah melangkah dengan keyakinan ini, dan kamu akan melihat bagaimana Allah mengatur segala sesuatu dengan cara yang paling indah. Pada akhirnya, wahai jiwa yang sedang ditempa, hidup akan selalu mempertemukanmu dengan dua fase yang berulang-ulang, yaitu keramaian yang bersifat sementara dan kesunyian yang membawa pelajaran mendalam. Ada masa ketika kamu dikelilingi oleh banyak orang, dan ada masa ketika kamu merasa tidak punya siapapun untuk berbagi. Namun, fase yang paling menentukan dan paling krusial dalam pembentukan jiwamu bukanlah ketika kamu ramai bersama manusia, melainkan ketika kamu sunyi, sendiri, dan khusyuk bersama Allah. Kesendirian yang di awal terasa begitu menakutkan, kini telah berubah menjadi ruang penguatan yang tak ternilai. Ia menjadi ruang retreat untuk mengenali dirimu yang sebenarnya, ruang untuk memperbaiki hati yang penuh luka, dan ruang emas untuk mendekat kepada Allah tanpa gangguan dan distraksi dari siapapun. Karena kamu telah belajar dan merasakan sendiri, bahwa tidak ada tempat yang lebih aman, lebih kokoh dan lebih damai, selain berada di bawah penjagaannya yang maha sempurna. Kamu telah berhasil mempelajari sesuatu yang tidak semua orang berani hadapi dan pelajari, bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari banyaknya jumlah orang di sekelilingmu, tetapi dari eratnya hubunganmu dengan Allah. Bahwa ketenangan sejati, atau sakinah, tidak datang dari kehadiran manusia yang bisa pergi kapan saja, tetapi dari kehadiran Allah dalam lubuk jiwamu. Bahwa kebahagiaan yang abadi tidak lahir dari banyaknya teman dan pengikut, tetapi dari hati yang yakin, sepenuhnya yakin bahwa Allah cukup bagi segala kebutuhanmu.
Meskipun hidup tanpa teman itu terasa berat, meskipun berjalan tanpa dukungan keluarga itu terasa menyakitkan, meskipun berdiri sendiri terasa hampa, namun jika semua kesulitan dan kepergian itu akhirnya membawa hatimu semakin dekat, semakin bergantung dan semakin mencintai Allah, maka itu bukanlah musibah yang harus diratapi. Itu adalah nikmat teragung yang disamarkan dalam bentuk ujian, sebuah tarbiyah, pendidikan langsung dari langit. Ingatlah selalu, manusia bisa pergi kapan saja, hubungan bisa retak dan hancur kapan saja, dunia dan segala isinya bisa berubah kapan saja. Namun Allah, yang maha kekal, tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah gagal dalam menjaga dan menepati janjinya. Jadi, teruslah melangkah, teruslah berjalan maju, meski kamu harus melakukannya sendiri, meski jalanan terasa sunyi, dan meski beban terasa berat. Sebab, selama hatimu diserahkan dan berpaut kepada Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri. Dan dengan kekuatan yang bersumber darinya itu, kamu akan mampu melewati setiap masa sunyit yang menanti di depan, hingga kamu mencapai tujuan akhir yang damai. Kuatkan dirimu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, dan akan selalu bersamamu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Zat yang maha menggenggam hati, kami memohon kepadamu kuatkanlah setiap jiwa yang sedang menonton video ini. Jadikanlah kesendirian yang mereka rasakan sebagai jembatan emas menuju kedekatan yang paling intim denganmu. Angkatlah segala beban di pundak mereka, hapuskanlah air mata mereka dengan sakinah dari sisimu. Jadikanlah mereka pribadi yang hanya bergantung pada keagunganmu, tidak mudah goyah oleh pujian manusia, dan tidak mudah hancur oleh kekecewaan makhluk. Berikanlah mereka ketangguhan jiwa untuk tetap bersujud meskipun hidup memberatkan, dan tegakkanlah mereka untuk bangkit meski tidak ada tangan yang terulur. Ya Allah, gantikanlah kehilangan dengan kehadiranmu, gantikanlah kesepian dengan dzikir yang menenangkan, dan gantikanlah kepedihan dengan harapan yang tak pernah padam kepada rahmat-Mu. Ya Rob, Engkaulah sebaik-baik penolong, dan Engkaulah sebaik-baik sandaran. Cukuplah Engkau bagi kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak telah menemani kami, tim RS Pandangan Hidup, hingga akhir video yang sangat panjang dan mendalam ini. Semoga pesan ini menjadi penguat iman dan lentera di jalan kesendirian Anda. Jika video ini memberikan kekuatan dan pencerahan bagi Anda, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, membagikannya kepada siapapun yang membutuhkan, dan yang terpenting, subscribe channel ARS Pandangan Hidup untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menguatkan spiritual dan mental Anda. Mari kita tumbuh kuat bersama dalam ketaatan kepada Allah. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.